Kalau sudah tobat diampuni, diterima, dosa diampuni, maka Allah akan mencurahkan rahmatnya dari langit kepada Anda. Wa yumdidkum bi amwalin. Kalau rahmat turun dari langit, maka harta Anda akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang menyampaikan Adi Hidayat, Anda boleh ragu, tinggalkan. Tapi kalau yang menyampaikan Allah, maka hukum berlaku. La raiba fi. Ingat pesan saya ya. Ketika Anda terbersit ingin berubah jadi lebih baik, di situ Anda mendapatkan anugerah tertinggi yang tak ternilai. Anda sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga wudhu. Tadi saya di Kelapa Gading menyampaikan sifat wudhu itu ada dua. Satu, wudhu setiap akan sholat. Di Anda wudhu ketika Anda akan sholat. Karena wudhu bagian dari syarat sahnya sholat. Dalilnya di Quran surah ke-5 Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Paling kiri sebelah atas. Kalimat wudhu diawali dengan kalimat pembuka untuk menyempurnakan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholat. Hai orang-orang beriman, kalau Anda ingin menunaikan sholat dengan sempurna, faghsilu wujuhakum, maka mulai awali dengan wudhu dulu, basuh wajahmu. Di syarat sahnya sholat itu dimulai dengan wudhu. Saya katakan tadi, kalaupun Anda sholatnya khusyuk sampai menangis, sujudnya panjang sampai doanya luar biasa, ya Allah kabulkan, kabulkan ya Allah, sampai salam, tapi Anda nggak wudhu, maka sholat Anda tidak sah. Paham ya? Sholat Anda tidak sah di sini. Dan dalilnya lengkap, banyak turunan-turunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 744, hadis Muslim nomor hadis 397 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik, yang kedua adalah yang ditanyakan ini, selalu menjaga wudu. Dan ini sifatnya di dalam Quran disebut sebagai sifat hamba yang sangat dicintai Allah. Dia ada karakteristik hamba, disebutkan di Quran, hamba ini mendapatkan cinta Allah. Saya sering katakan dalam setiap kesempatan yang mungkin disampaikan, bahwa cinta manusia saja begitu kita harapkan, maka bagaimana dengan cinta Allah Subhanahu wa taala? Anda ingin dicintai pasangan Anda, anak Anda, kerabat Anda, maka kenapa Anda tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau Anda ingin dicintai oleh Allah, ada banyak pilihan. Salah satunya ada di Quran surah kedua Al-Baqarah, di ujung ayat yang ketiga. Perhatikan kalimat cinta di ayat ini. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, sungguh Allah itu mencintai orang yang senantiasa mau tobat. Tobat, tobat, tobat. Mata saya pernah salah, saya tobat. Telinga saya pernah keliru dengar, saya tobat. Lisan saya pernah salah, saya tobat. Terus Anda terfikir untuk hijrah dari yang kurang baik pada yang baik. Ingat pesan saya ya. Ketika Anda terbersit ingin berubah jadi lebih baik, di situ Anda mendapatkan anugerah tertinggi yang tak ternilai. Anda sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tolong jangan gadaikan cinta Allah dengan dunia. Itu nggak ada tandingannya. Kalau Anda kemudian akan berubah jadi baik dan harus berhadapan dengan meninggalkan dunia Anda, demi Allah kalau saya boleh sarankan, pilih cinta Allah. Ketika Anda dicintai oleh Allah, maka semua akan mengikuti dalam kehidupan Anda. Siapa yang punya dunia? Allah. Siapa yang punya materi? Allah. Siapa yang punya kesembuhan? Allah. Siapa yang punya obatnya? Allah. Siapa yang punya semesta? Allah. Jadi ketika Anda ikuti hukum Allah, Anda mendapatkan cintanya, maka semua yang terkait dengan dunia Anda akan mendapatinya. Tapi kalau Anda pilih dunia, maka dunia jadi besar di hadapan Anda, cinta Allah akan jauh dari Anda. Demi Allah saya katakan. Saya beri rumus cepat ya, ini rahasia kedua yang saya sampaikan di antara kita saja. Lihat baik-baik. Orang taubat, ciri pertamanya istighfar. Istighfar itu permohonan ampunan dari dosa. Ya, jadi begitu dia beristighfar, itu menandakan dia mau tobat di hadapan Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, orang istighfar itu, dia berpeluang mendapatkan cinta Allah. Ketika dicintai oleh Allah, perhatikan baik-baik. Rahasia pertamanya ketika cinta Allah turun, dosa diampuni dulu. Quran surah ketiga, ayat 31, paling kiri sebelah atas. Saya langsung ke ujungnya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau cinta Allah sudah diberikan pada Anda, maka yang pertama dosa Anda diampuni dulu, habis semua. Habis. Ciri diampuni dosa sederhana, gampang. Paling gampang adalah lihat akibatnya. Anda sudah tidak senang dengan dosa itu lagi dan berganti dari buruk jadi baik. Misal, Anda sering marah-marah tidak jelas. Anda bertobat, tiba-tiba Anda jadi penyabar, maka penyabar itu ciri diterimanya tobat Anda. Dosa Anda digugurkan, sabar Anda muncul. Anda sering kumpul pada yang tidak jelas, pindah kepada yang jelas-jelas untuk akhirat Anda bisa. Ikut ta'lim, diskusi yang baik-baik, bekerja pada yang halal lebih baik lagi. Maka demi Allah saya katakan, fokus baik-baik. Saat Anda kemudian berubah jadi lebih baik dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu tandanya tobat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan dosa Anda sudah digugurkan. Jadi kalau sudah digugurkan, Anda jangan diulangi lagi. Hati-hati betul. Nah, kalau sudah seperti itu, ujian pertama Anda mesti berpisah dengan yang dulu-dulu. Nanti setelah dekat dengan Allah, maka Allah akan turunkan rahmat lebih luas daripada sebelumnya. Inilah yang menyebabkan Nabi Nuh alaihissalam, bukan di surah Nuh, dari ayat 10 sampai ayat 13-nya, sering meminta umatnya untuk istighfar, tobat, tobat, tobat. Ketika tobat, lihat ayatnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku sering katakan pada umatku, cepat istighfar, tobat, tobat, tobat. Karena Allah itu pasti akan menjemput orang tobat. Jadi kalau seseorang kembali kepada Allah, itu ditunggu itu. Bahkan hadis kutsinya jelas, hadis kutsinya. Kamu datang merangkak, aku datang dengan berjalan. Kamu berjalan, aku datang dengan berlari. Jangan dibayangkan keadaannya. Maksud ini kalimat mubalaghah untuk menunjukkan cepat. Dia Allah itu paling cepat merespon orang tobat. Cepat, lebih daripada apa yang Anda bayangkan. Yang paling menarik, teruskan ayatnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau sudah tobat diampuni, diterima, dosa diampuni, maka Allah akan mencurahkan rahmatnya dari langit kepada Anda. Wa yumdidkum bi amwalin. Kalau rahmat turun dari langit, maka harta Anda akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang menyampaikan adi hidayat, Anda boleh ragu, tinggalkan. Tapi kalau yang menyampaikan Allah, maka hukum berlaku. La raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi. Jangan pernah Anda ragukan janji Allah Subhanahu wa taala. Quran surah 3 ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin, mustahil mengingkari janjinya. Allah yang janji pada kita. Kata Allah, kamu tobat, saya curahkan rahmat dari langit. Begitu rahmat turun, rahmat kan 3 bentuknya. Pertama, solusi dari masalah. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Masalahnya di 155, sabarnya 156, rahmatnya 157. Paling kiri sebelah atas. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Ada hamba Allah yang ketika mendapatkan ujian, masalah dalam hidup, diberikan rahmat oleh Allah. Ketika rahmat turun, wa ulaika humul muhtadun. Mereka mendapatkan solusi dari masalahnya, selesai urusannya. Bahkan ada orang yang belum dapat masalah, sudah selesai masalahnya. Bukan nggak punya masalah, tapi masalahnya diringankan oleh Allah. Sama-sama dapat dan masalahnya serupa. Orang ini punya masalah, dia punya masalah. Bisa orang itu larut dalam kesedihan, orang ini santai aja. Silakan cek. Dan banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bukan nggak punya masalah, tapi masalahnya banyak, cuma diringankan oleh Allah. Silakan lihat para ustadz, masalahnya lebih banyak daripada antum. Tuh masalah semua tuh pertanyaan. Masalah punya antum yang mikirin ustadz. Dia luar biasa gitu kan. Tapi lihat yang lain-lain, Masya Allah. Demi Allah saya katakan, Anda mendapatkan ini rahmat turun. Kedua, ampunan dari semua dosa yang berlebih. Quran surah ke-39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kalau Anda pernah berbuat dosa, maaf ya, sepenuh langit, bahkan memenuhi bumi, daratan lautannya, darat laut bahkan udaranya. Demi Allah saya katakan, nyawa belum sampai ke kerongkongan, ada peluang Anda berubah jadi hamba terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan yang buruk, Anda akan diangkat. Bukankah Anda sering mendengar ada orang ahli surga, di lisan Nabi dijamin tanpa hisab? Coba cek latar belakang mereka. Bukankah mereka pernah berbuat salah? Teman-teman, tidak ada yang sempurna. Hei Anda yang pernah mabuk, dulu sahabat Nabi ada yang pernah mabuk, namanya Umar, 5 kali dalam sehari. Anda nggak seperti itu, dan jangan pernah bersaing, Anda kalah. Demi Allah saya katakan, tapi dia bisa memilih untuk meninggalkan masa lalunya, membuka lembaran barunya. Ketika dibuka dia masuk Islam dan baik keislamannya, hasuna islamu. Perhatikan bagaimana Allah mengangkat derajatnya. Demi Allah saya katakan, dosanya diampuni oleh Allah. Dijadikan jadi sahabat terbaik. Meninggalnya dikubur di samping Nabi. Pernah jadi khalifah, jabatan tertinggi. Dan surganya kata Nabi, masuk surga tanpa hisab. Kurang apa lagi? Luar biasa. Pernah ada pembunuh 100 orang. Bunuh 100 orang. Bertobat dia cuma datang ke majelis ilmu. Di tengah jalan tobat. Begitu tobat meninggal dunia. Masya Allah. Turun langsung kalimat dakhalal jannah. Langkahnya menggugurkan dosanya ketika bertobat. Setiap depaknya dihitung sebagai pahala. Ketika dosanya gugur. Pahalanya muncul. Apa yang terjadi? Dakhalal jannah. Masuk surga. Padahal pernah bunuh 100 orang. Siapa yang pernah bunuh 1 orang aja di sini? Boleh angkat tangan. Betul. Saya minta polisi langsung ambil. Ya. Supaya dikoreksi keadaan dirinya dengan pesantren sebentar gitu kan. Tapi teman-teman sekalian, alhamdulillah. Jadi 3, rahmat itu bisa berarti curahan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Itu dunia disebut Rahman, akhirat disebut dengan Rahim. Jadi kalau Anda mendekat kepada dunia diturunkan, wa yumdidkum bi amwalin, kami nanti panjangkan, luaskan hartanya. Wa banin, bahkan keturunan kami datangkan. Ini mohon izin ya, Anda bisa perbanyak istighfar pada Allah.